kita ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu Antioquia. Kita bersyukur kita masih boleh sehat, kita masih boleh kuat, kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Dan ini waktunya kita untuk mengucap syukur sama Tuhan Yesus untuk apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita mau siapkan hati kita. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau katakan betapa besar anugerah-Mu Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, besar anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagai mana ku ada. Oh, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari
semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, kami masih boleh ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih kami masih boleh sehat, kami masih boleh kuat, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, biarlah lidah bibir kami Tuhan Yesus terus memuji Engkau, terus menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Karena Tuhan Yesus yang terlalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan masih berikan, kami masih boleh beribadah kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami, lidah bibir kami untuk memuji membesarkan nama-Mu dan untuk diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya adik-adik, kita siap memuji Tuhan. Siapa yang bilang Tuhan Yesus baik? Angkat tangannya. Yeay. Siapa yang bilang Tuhan Yesus penuh kasih? Yeay. Siapa yang bisa ukur kasihnya Tuhan? Siapa ya? Kita tidak bisa mengukur kasihnya Tuhan, karena kasihnya Tuhan terlalu tinggi, terlalu dalam, terlalu indah. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Siap gerakannya ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, oh mengalahkan segalanya. Siap lompat. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, oh mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, oh mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, oh mengalahkan segalanya. Haleluya. Nah, hebat kan kasihnya Tuhan Yesus? Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari semuanya. Haleluya. Ada satu kepujian yang katakan, karena itu kita harus ada di dalam kasih Tuhan selalu, setiap hari. Yesus pokok. Masih ingat lagu itu? Nah, kita mau ada 5 gaya. Adik-adik siapkan gaya yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian ini ya. Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok
terangnya. Tinggallah di dalam Dia, oh oh, tinggallah di dalam Dia, oh oh, tinggallah di dalam Dia, pastikan berbuah. Yesus pokok, Yesus pokok. Siap gayanya? Kita cah 1, 2, 3, 4, 5. Terangnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Oh 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia, pastikan berbuah. Oh, Yesus pokok, Yesus pokok. Siap gayanya? Kita cah 1, 2, 3, 4, 5. Terangnya. Tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia, pastikan berbuah. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia, pastikan berbuah. Sekali lagi, tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia. Oh oh, tinggallah di dalam Dia, pastikan berbuah. Haleluya. Haleluya, kita udah memberikan gaya-gaya yang paling baik buat Tuhan, ya kan? Sekarang saatnya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Apa tuh, Kak? Firman Tuhan yang akan mengajar kita, mendidik kita untuk menjadi anak-anak yang manis, yang mengasihi Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Siapkan hatinya, siapkan telinganya, siapkan pikirannya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, kita mau angkat pujian. Roh Kudus yang manis, tolong kami untuk bisa mengerti firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kubuka hatiku Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Haleluya. Ku buka hatiku Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang manis. Roh Kudus tolong kami, karena kami tidak mampu dengan kekuatan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan kami mengerti akan firman-Mu. Kami buka hati kami buka hidup kami untuk Tuhan berkati dengan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau pakai kakak kami, Kak Anya, yang akan menyampaikan kebenaran-Mu untuk kami. Ajar kami, didik kami Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang manis, yang mengasihi Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap diberkati dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Kalau tadi adik-adik sudah menaikkan pujian bagi Tuhan lewat nyanyian dan juga tarian, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan dan juga belajar firman Tuhan. Untuk itu, kami minta adik-adik untuk menyiapkan alat tulis dan juga buku catatan, serta yang terpenting adalah Alkitab kalian. Oke, kalau sudah disiapkan semua, kita catat dulu judul firman Tuhan pada hari ini adalah Sembah Raja Mulia. Sembah Raja Mulia. Yang akan kita ambil atau kita baca ayatnya dari 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai dengan 14. Kalau sudah dibaca, kita sama-sama buka di Alkitab kita, lalu kita bacakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan, Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Amin. Dari firman Tuhan yang telah kita baca, Kak Anya mau menyimpulkan di dalam beberapa poin bagaimana kita mengaplikasikannya atau melakukannya secara nyata dalam kehidupan kita sesuai perikop yang ada, yaitu nyanyian puji-pujian Daud dalam kehidupan kita. Yaitu Kak Anya akan rangkum ke dalam 6 poin. Kalau adik-adik tahu, 6 poin ini adalah apa? Yaitu 5W plus 1H. 5W yang dimaksud adalah what, who, when, where, why, and how. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan juga bagaimana. Oke, kita masuk di poin pertama, yaitu what atau apa. Apa sih nyanyian puji-pujian Daud? Apa ya? Nah, sesuai firman Tuhan yang telah kita baca tadi, itu tertulis dengan jelas, tersurat dengan jelas bahwa hal tersebut adalah bentuk apresiasi atau bentuk nyata dari rasa bersyukur atau rasa bangga dan berterima kasihnya Daud kepada Tuhan. Seperti yang ada di ayat 8, 9, dan 10
Daud di sini sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah sangat baik padanya. Dia sangat berterima kasih sehingga ia mengucapkan atau membuat kalimat-kalimat indah untuk memuji nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Dia mau kita memanggil namanya. Lalu bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, bermegahlah di dalam namanya. Hal tersebut adalah sebuah bentuk apresiasi, bentuk nyata dari rasa yang Daud rasakan di dalam hatinya, di dalam hidupnya atas perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib dan baik bagi hidupnya. Jadi di poin pertama itu, what atau apa adalah bentuk apresiasi nyata, apresiasi atau kegiatan nyata dari rasa syukurnya Daud atau rasa bangga, rasa berterima kasihnya Daud terhadap kebaikan Tuhan. Diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan itu sangat baik. Kak Anya yakin percaya dia sangat baik, bukan cuma buat Kak Anya, bukan cuma buat guru-guru sekolah minggu yang ada, tapi buat adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah, dan juga keluarga adik-adik di rumah, teman-teman adik-adik di rumah, dan semuanya. Kak Anya yakin percaya Tuhan Yesus itu baik. Jadi cara kita mengucapkan syukurnya itu ya kita mengapresiasikannya dengan nyanyian ini. Nah, dari sini Daud sudah membagikan caranya. Kalau ia membuat sebuah kalimat yang indah, menggabungkan kalimat-kalimat yang indah untuk dinaikkan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Daud sangat merasa bersyukur, berterima kasih, dan bangga atas perbuatan tangan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan dia. Oke, next. Kita lanjut di poin yang kedua, yaitu who, atau siapa. Di dalam poin kedua ini, Kak Anya bagi lagi menjadi 2 poin, yaitu dari dan untuk. From dan to. From dan to yang dimaksud di sini, atau dari dan untuk yang dimaksud di sini, itu siapa aja sih? Nah, kalau kita baca dari 1 Tawarik ini, 1 Tawarik 16 ini, darinya itu adalah dari Daud dan juga saudara-saudaranya. Kalau diaplikasikan ke dalam kehidupan kita yang sekarang, darinya itu adalah kita semua. Kak Anya, guru-guru sekolah minggu, dan adik-adik sekolah minggu di rumah, dan juga seluruh anggota keluarga adik-adik dan seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Lalu untuknya siapa? To-nya siapa? Jelas, tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kita yang satu-satunya, yang sangat baik dalam kehidupan kita, yang sudah menebus kita, yang sudah sangat mengasihi kita. Oke, adik-adik paham? Sudah dicatat? Oke, kita lanjut ke poin ketiga. Poin ketiganya itu when, atau kapan. Kapan sih kita akan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan? Kapan sih kita akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Menurut adik-adik sekalian, kapan? Jawabannya sangat simpel dan cuma 1. Tinggal dijawab atau digabungkan ditambah huruf pun. Jadi, kapanpun. Kapanpun ini maksudnya adalah selama adik-adik masih bernafas, selama adik-adik masih bisa hidup di dunia ini, selama adik-adik masih sehat, masih bisa bergerak, dan sampai kapanpun hingga pada akhirnya nanti Tuhan panggil, sampai selama itulah adik-adik menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Adik-adik mengaplikasikan nyanyian pujian yang diciptakan Daud ini. Jadi nggak ada batas waktu. Selama adik-adik bisa dan mampu dan masih ada sebagaimana adik-adik ada, selama itu pula adik-adik harus memuji nama Tuhan, harus menaikkan nyanyian, puji-pujian, ucapan syukur adik-adik karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan pun tidak pernah berhenti-hentinya, dia tidak pernah berhenti, dia tidak pernah stop. Dari mulai dahulu kali dia telah menembus kita sampai detik ini, Kak Anya yakin percaya Tuhan tetap merawat kita, menjaga kita, dan mengasihi kita. Jadi, tidak ada batasan waktunya, pokoknya selama-lamanya. Oke, sudah paham di poin yang lain? Kita lanjut ke poin where, di mana.
Sama halnya dengan poin yang when atau kapan, kita tinggal tambahkan jawabannya dengan kata pun. Jadi dimanapun. Iya, dimanapun. Dimanapun adik-adik berada, dimanapun adik-adik ditempatkan Tuhan, dimanapun adik-adik pergi, dimanapun adik-adik tinggal, sekolah, main, dan dimanapun. Karena kenapa? Karena dimanapun adik-adik berada, di situ juga berada kebaikan tangan Tuhan. Di sekolah, di gereja, di rumah, di tempat les, di tempat bermain, nge-mall, dan di tempat-tempat lainnya. Untuk itu, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kita harus bisa mewujudkan apresiasi bentuk nyata kita atas rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Lalu, di poin kelima, yang why, itu artinya adalah mengapa atau kenapa. Nah, kalau adik-adik tadi sudah mencatat dengan baik dari poin 1, 2, 3, dan 4, yaitu what, who, when, where, apa, siapa, kapan, dan di mana, pasti adik-adik bisa menjawab poin kelima ini, yaitu why, kenapa. Karena dari awal tadi kita mulai sama-sama belajar firman Tuhan, Kak Anya terus ucapkan, terus jelaskan kepada adik-adik, terus Kak Anya sampaikan ke adik-adik bagaimana ajaibnya perbuatan tangan Tuhan, bagaimana baiknya Tuhan, kasihnya Tuhan tidak pernah stop dalam kehidupan kita. Jadi di poin kelima ini, di poin why atau mengapa, jawabannya adalah karena tidak ada satu alasan pun di dunia ini untuk kita tidak menyembah Dia. Oke, Kak Anya ulang ya. Kenapa sih Kak Anya? Atau mengapa sih Kak Anya? Kita harus menyembah Tuhan atau menaikkan puji-pujian, nyanyian puji-pujian atas rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena tidak ada satupun di dunia ini alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Oke? Karena semua yang ada di dalam hidup kita, semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu alasan utamanya adalah karena Allah. Karena Allah, karena Tuhan sayang sama kita, karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan melindungi kita, menaungi kita. Karena Dia alasan kita hidup di dunia ini. Maka dari itu tidak ada satu alasan pun untuk tidak menyembah Dia. Jadi, kita wajib melakukannya kapanpun dan dimanapun. Oke, di poin terakhir, di poin how. How itu artinya adalah bagaimana. Jadi kalau adik-adik sudah memahami, sudah mencatat poin 1 sampai 5, yang 5W itu what, who, when, where, and why, apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa, pasti adik-adik sudah bisa mengerti. Di poin ke-6 ini, di poin how ini, jawabannya apa? Jawabannya juga sangat-sangat simpel. Tapi mungkin akan sangat-sangat sulit dari 5 poin sebelumnya. Kak Anya akan bagikan ke kalian tips paling jitu ya bagaimana kita bisa melakukan nyanyian puji-pujian atau melakukan penyembahan kepada Tuhan. Yaitu 1. Dengan segenap hati. Apa sih maksudnya? Nah, Kak Anya kasih contohnya. Semisal kalian memiliki hewan peliharaan atau punya barang kesayangan, hadiah dari papa, mama, atau siapapun, pasti ketika kalian suka atau sayang terhadap hal tersebut, terhadap hewan kalian atau benda tersebut, pasti kalian akan jaga sepenuh hati kalian. Jaga sepenuh hatinya bagaimana? Ya, kalian kalau yang punya hewan peliharaan pasti dikasih makan, pasti dikasih vitamin, dimandiin, diberikan perawatan, kalau sakit dibawa ke dokter, atau yang ketika punya barang kesayangan pasti disimpan dengan baik,
dibersihkan supaya tidak ada debu, kalau bisa dicuci, disimpan di tempat yang aman, tidak diberikan kepada sembarangan orang. Pasti adik-adik sangat protektif akan hal tersebut karena adik-adik apa? Sayang terhadap hal tersebut, baik hewan ataupun benda itu. Nah, hal itu juga yang dilakukan Tuhan. Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Gak pernah sedetik pun dia ninggalin kita, gak pernah sedikit pun dia kecewain kita. Dia sayang banget sama kita. Dia benar-benar jadikan kita hal yang paling baik, hal yang paling dia jaga. Nah, ketika kita sudah dijaga sama Tuhan, udah dilindungi, udah disayang dengan baik, kita juga harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lewat apa? Dengan melakukannya dengan segenap hati. Kalau adik-adik melakukannya dengan segenap hati, dengan tidak ada alasan lain, semisal, aku mau menyembah Tuhan karena aku mau dapat nilai bagus, atau aku mau menyembah Tuhan karena aku mau jalan-jalan ke luar negeri, atau aku mau menyembah Tuhan karena disuruh sama papa mama, dipaksa papa mama. No, semua hal tersebut bukan jadi alasan utamanya. Semua itu bukan alasan bagaimana adik-adik bisa menyembah Tuhan dengan baik, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi dengan hanya satu alasan aja, yaitu Tuhan itu sendiri, Allah Bapa itu sendiri. Hanya dia satu-satunya jadi alasan adik-adik untuk melakukan nyanyian puji-pujian tersebut. Untuk melakukan realisasi atas rasa bersyukurnya adik-adik. So, adik-adik mulai sekarang harus bisa benar-benar melakukannya dengan sepenuh hati. Yang mana hatinya adik-adik tidak boleh ada yang rusak, cacat, atau sakit, atau berantakan karena perbuatan dosa lainnya. Jadi adik-adik, kita mau belajar mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya untuk bisa melakukan penyembahan kepada Raja Mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, lewat nyanyian pujian-pujian yang diajarkan oleh Daud kepada kita harus lakukan dengan segenap hati atau sepenuh hati. Oke adik-adik, firman Tuhan pada hari ini sudah selesai. Kak Anya harap adik-adik sudah mencatat dengan baik, adik-adik sudah mengerti dengan baik. Jadi adik-adik bisa menanamkannya di hati dan juga pikiran adik-adik. Haleluya, haleluya. Kita mau tutup buku catatan kita mau simpan alat tulisnya, tutup Alkitabnya. Kita mau akhiri firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Kak Anya akan pimpin, adik-adik ikutin dengan baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap perbuatan tangan-Mu yang begitu ajaib dan baik di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu bisa menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang rajin dalam menyembah nama-Mu dimanapun dan kapanpun kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh melekat selalu di hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menutup firman Tuhan kami, menutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Puji Tuhan adik-adik, sudah dengar firman Tuhan yang mengajar kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan selalu. Haleluya. Terima kasih Kak Anya untuk berkat firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan adik-adik jangan lupa ya, kita selalu menunggu video kesaksian dari adik-adik. Kirimkan, bisa lewat kakak-kakak sekolah minggu atau lewat Instagramnya. Jangan lupa bikin kesaksiannya supaya jadi berkat juga buat orang-orang di sekitar kita. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Tapi kita harus berpisah untuk sementara. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita mau tutup ibadah kita pada sore hari ini. Semuanya lipat tangannya. Katakan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Kami masih boleh memuji Engkau. Kami masih boleh beribadah kepadamu. Kami juga ingat Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan. Tuhan yang lagi sedang sedih, Tuhan Engkau hiburkan. Tuhan Engkau jamai, Engkau lawat mereka Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Dan kami terus berdoa untuk mama papa, kakak-kakak, adik-adik semua, berikan kesehatan, kekuatan, berkati mereka Tuhan. Berkati sekolahnya, berkati segala kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, juga berkati kami Tuhan, sekolah kami Tuhan Yesus. Supaya walaupun melalui online, tapi kami boleh mendapatkan nilai-nilai yang baik. Dan kami boleh menyenangkan orang tua kami. Kami boleh tetap Tuhan Yesus mengasihi Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah kami sore hari ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa terus Tuhan, supaya virus corona ini segera selesai Tuhan Yesus. Supaya kami boleh kembali bertemu dengan teman-teman kami di sekolah minggu, teman-teman kami di sekolah, dan kami boleh kembali Tuhan Yesus menikmati ibadah kami di gereja. Itu kerinduan kami, dan kami minta itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati hidup kami untuk terus Tuhan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami sudah beribadah kepadamu. Haleluya, 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 amin. Haleluya adik-adik, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kalau keluar-keluar tetap harus pakai masker dan social distancing. Jangan lupa adik-adik ya, kita sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.